Yang juga jadi sorotan, Saudara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan rombongan Komisi 11 mendatangi Bursa Efek Indonesia di tengah anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG sebesar 7% pada pukul 11.50. Setibanya di BI pukul 13.40, Dasko dan rombongan Komisi 11 diterima Direktur Utama BI Iman Rahman. Ketua Komisi 11, Misbahun, mengatakan pihaknya datang ke Bursa Efek Indonesia untuk membuat respons positif setelah IHSG turun drastis hingga 7%. Sehingga BI menghentikan perdagangan sementara atau trading hold. Mengenai isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang oleh sejumlah analis membuat pasar bergejolak, Dasko pastikan Sri Mulyani tidak akan mundur. Kita, yaitu Komisi 11, dengan dukungan penuh dari Bapak Wakil Ketua bahwa kita ingin membangun kepercayaan kepada pasar, bahwa kita memberikan dukungan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepada Bursa Efek Indonesia terhadap policy-policy yang mereka ambil terkait dengan situasi saat ini. Ini dalam rangka apa? Meyakinkan pasar bahwa mereka di backup penuh oleh negara. Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat. Demikian. Pemberlakuan trading hold atau penghentian sementara perdagangan pada pukul 11.19 siang tadi dipicu penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG mencapai 5,02% ke level 6.146. Menurut Dirut Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, trading hold dilakukan sesuai SOP karena transaksi sudah sempat menyentuh 6%. Setelah 30 menit perdagangan ditutup, pergerakan indeks mulai membaik sejak dibuka kembali pukul 11.49. Hari ini transaksi sempat menyentuh 6%. Jadi sesuai SOP di Bursa Efek, ketika di atas 5%, kami lakukan trading halt namanya. Kita suspend perdagangan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka kembali. Jadi kalau kita lihat hari ini sudah pembukaan dari trading halt. Sehingga perdagangan sudah seperti biasa dan terlihat bahwa bahkan sudah membaik. Ya, pada waktu penutupan di angka 6%, sekarang sudah lebih baik. Itu otomatis, secara otomatis akan sesuai SOP kami. Lalu apa sebenarnya pemicu IHSG anjlok hampir 7% pada sesi perdagangan siang tadi? Dan kebijakan apa yang harus segera diambil pemerintah untuk menyelamatkan kondisi ekonomi dalam negeri? Sudah ada Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat petang. Selamat sore. Mas Bima, kalau tadi disampaikan ini sebenarnya pemicu adalah sentimen global termasuk kebijakan Trump. Menurut Anda, analisis Anda, hanya faktor itukah atau ada pemicu lain sebenarnya? Ya, kita perhatikan IHSG ini dibandingkan dengan indeks harga saham terutama di kawasan Asia. Ternyata IHSG ini yang paling merah sendiri, ini artinya ada anomali nih terhadap indeks saham di Indonesia. Kalau itu adalah faktor Trump, sebelumnya pasar sudah mengabsorb ya, sudah kemudian melihat itu ke dalam penilaian mereka terhadap aksi melakukan jual ataupun beli terhadap beberapa saham. Tapi ketika hari ini spesifik, ini faktornya lebih ke arah dalam negeri, bukan karena ada kebijakan Donald Trump terkait dengan tarif. Kenapa? Satu, kita melihat adanya kenaikan dari imbal hasil surat utang pemerintah. Ini sudah di atas 7,1% untuk tenor 10 tahun. Berarti ada resiko fiskal di sini yang harus diwaspadai. Kemudian kedua adalah kemarin ada rilis dari BPS terkait dengan impor. Nah, impor dan ekspor, impor untuk barang konsumsi itu jatuh 21%. Padahal itu adalah posisi 1 bulan sebelum